Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo, ketemu lagi bareng kita. Saya Juju. Saya Dini. Kita mau bahas apa nih? Introvert and extrovert. Oke. Kita ada satu fakta dulu sebenarnya. Fakta bahwa di dunia itu dikuasai atau didominasi oleh orang-orang extrovert. So, orang introvert itu termasuk minority. Yes. Dan aku aku ekstrovert. Aku introvert. Betul. Itu berdasarkan tes MBTI. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah mencoba tes MBTI. MBTI itu salah satu tes psikologi ya. Kepribadian gitu. Nanti akan kelihatan berapa persen introvert, berapa persen extrovert. Kamu berapa persen, Din? 56-58% gitu. Jadi sebenarnya nggak banyak. Lebih ke ambivert ya itu sih ya. Iya. 50-50. Yes. Hampir 50-50. Tapi kalau misalnya lebih cenderung kemana? Aku extrovert yang maju. Lebih cenderung ke Iya, extrovert. cenderungnya ke extrovert bukan ke introvert. Kalau aku memang agak mengerikan sih. Parah soalnya. Parah juga. introvertnya 93% introvert. Jadi saya tuh cuma punya 7% extrovert. Pada saat seperti ini nih, berada di depan orang melihat kita, itu saya cuma memanfaatkan 7% dari diri saya gitu. Betul. Ya kan? Tetapi kalau misalnya ada yang maju, ya banyak yang bilang sih, bukan ada. Kalau orang introvert tuh dia kurang bisa bergaul, terus Minderan, pemalu, betul. nggak berani maju gitu. Iya, kayak gitu. Ada benernya nggak gitu ya? Betul. Menurut Baju gimana? Sebenarnya ada benernya, tapi kalau menurut teorinya psikolog sih nggak ada kaitannya antara minder, pemalu, pendiam, nggak berani ngomong dengan introvert. Orang introvert itu sama extrovert bedanya cuma masalah mengumpulkan energi aja kan ya. Betul. Nah, jadi kalau orang introvert energinya akan terkumpul ketika dia sendirian nggak ketemu banyak orang. Sebaliknya, yang ekstrovert dia justru mendapatkan energi banyak gitu ketika dia berkumpul dengan banyak orang gitu aja. Jadi kalau masalah minder, pemalu itu ada hubungannya dengan mungkin background faktor lain bukan background keluarga misalnya, atau misalnya dia sering dibully atau sering dikecilkan hatinya, atau misalnya. dia kurang mendapat dukungan dari kedua orang tuanya gitu, atau dari keluarga yang broken home gitu. Bisa jadi. Tapi gitu. memang kalau dibilang orang introvert itu lebih suka sendiri dan nggak suka keramaian, yes that is true. 100% true. 100% agree juga aku gitu. Karena temen aku ada yang kayak gitu juga. Gitu. Mbak Juju pun juga kayak gitu. Dan rata-rata memang orang introvert itu males ngomong, terutama dengan orang-orang yang nggak begitu dia kenal, apalagi yang nggak kenal, orang baru, dan butuh waktu lama buat adaptasi. Beda sama orang ekstro ya. Iya, karena ya itu tadi, karena kita dapat energinya itu kan justru dari ketemu orang gitu, orang baru dalam hal ini kan yang kita obrolin tadi gitu. Iya, betul sekali gitu. Jadi kamu gampang banget adaptasi dong, Nin. Alhamdulillahnya iya. Kalau saya itu ya kerja itu 2 tahun sampai 3 tahun tuh orang baru kenal gitu, kayak baru tahu kita baik buruknya kayak gitu. Jadi kayak membangun tembok gitu, yang orang tuh nggak ada ini siapa sih, diam banget kayak gitu. Tapi kalau orang introvert udah ketemu sama soulmate-nya, udah cocok dengan seseorang atau life circle-nya dia bakalan bocor gitu. Iya, betul. Nggak sih? Banyak sih orang yang mengira kalau menjadi orang introvert itu susah maju. Itu terutama pemikiran orang-orang tua zaman dulu ya. Orang lama ya, old school. Kamu di rumah terus, kamu nggak bisa bergaul, nanti gimana masa depannya? Itu pertanyaan banyak banget dari orang tua jadul. Kalau orang tua zaman sekarang masih nanya kayak gitu, aduh tolong ya. Kemana aja. Sekarang tuh orang-orang yang berpengaruh di seluruh dunia, misalnya Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, semuanya introvert. Kalau dari Indonesia? Kalau di Indonesia itu kita bahkan nggak ngebayangin ya, ternyata Boy William, Boy William ya, teman-temannya pasti tahu lah. Itu dia ternyata introvert. Padahal dia kalau ketemu orang baru
kalau ngomong kecelakaan di depan gitu, hai guys segala macam gitu. Jadi MC keren gitu. Terus sama Raditya Dika juga jadi stand up komedian yang sukses, jadi penulis yang sukses, main film. Dia bahkan ansos kan baju. Ansos sama si kayak Raditya gue. Dika itu dia kalau saya keluar rumah tuh hanya seperlunya saja, kalau nggak perlu beneran nggak usah keluar rumah dia mah. Dan kalau dia mau datang ke kondangan nikahan atau apa, belum berangkat itu sama kayak saya, udah mikirin kita mau pulang cepat. Padahal belum berangkat. Betul, ya itu Raditya Dika. Jadi sama. Iya. Kalau aku kayak gitu. Heboh ntar ketemu ini ya, ntar ketemu itu ya. Wah, ngobrol ini excited, heboh. Kan? Itu aku. Iya. Dan kenapa orang-orang introvert bisa menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di seluruh dunia tuh karena mereka orangnya fokus, ngomong seperlunya. Jadi kalau memimpin sebuah perusahaan, memimpin orang-orang itu efektif gitu. Kan dia nggak ngobrol kemana-mana, nggak ngalor ngidul gitu. Dia ngomong seperlunya, yang penting-penting aja gitu. Akhirnya orang juga bisa menangkap itu. Betul. Terus contoh lainnya yang waktu itu pernah kita obrolin juga Mbak Ju. Jadi misalnya ada demo nih gitu. Nah kalau orang ekstrovert bisa menggerakkan massa di tengah-tengah massa. Kelebihan orang ekstrovert adalah bisa menggerakkan massa. Nah sisi lain si introvert itu bukan menggerakkan massa di tengah-tengah massa, tetapi pendekatan personal. Betul. Jadi orang manggil orang ekstro itu dia bisa ngumpulin orang banyak atau misalnya mendiamkan keramaian yang sebegitu ramainya, chaos itu dia bisa berhenti karena orang ekstrovert memimpin itu. Tapi kalau orang introvert nggak bakalan bisa ngumpulin orang banyak, bisanya manggil pimpinannya, manggil pimpinannya atau pemimpinnya, dikasih tahu pendekatan personal, head to head pribadi, akhirnya si pemimpinnya lah yang bisa mengendalikan massa itu. Tapi dengan pengaruh si introvert yang sangat pinter untuk pendekatan personal. Gitu. Jadi ada juga pemimpin tuh ya, kayak bos saya juga salah satunya introvert ya, atasan saya itu. Jadi pinter banget dia untuk manggil itu, nggak semua orang dipanggil misalnya, cuma kepala gitu. Nanti dan itu menurut aku lebih efektif sih, lebih efektif pemimpinan yang seperti itu. Iya betul. Dan memang ranahnya orang introvert itu lebih cocok jadi pemimpin sih. Iya. Tapi bukan berarti both bisa gitu. Bisa dua-duanya. Orang ekstrovert hebatnya yaitu bisa menggerakkan massa, bisa mengendalikan orang banyak gitu loh intinya. Makanya kalau di kelas ya kayak ngajar-ngajar gitu kan, dosen guru itu lebih bagus kalau orang ekstra sebenarnya. Betul. Lebih rame gitu kan. Iya. Tetapi bukan berarti orang intro juga nggak bisa. Intro juga bagus gitu. Lebih justru fokus, poin-poinnya itu akan tersampaikan semua kalau yang introvert yang aja. Ya efektif itu. Efektif. Ngomongnya efektif, apa yang dia sampaikan juga secukupnya. Iya. Nah kalau ekstrovert bisa kemana-mana, nyambung kemana-mana, belajar kemana-mana, ngalor ngidulnya itu lebih banyak. Gitu. Nah sekarang kita ngomongin yang ekstrovert ya Mbak Ju. Iya, ekstrovert. Kamu kan ekstrovert nih, perwakilan nih, gimana? Coba ekstrovert. Nah ekstrovert itu tadi udah dibahas dikit sih, ya kan? Ekstrovert itu kayak gimana? Kita bahas dulu yang misalnya siapa nih gitu, tokoh terkenal mana yang dia tuh ekstrovert gitu. Yang dari Indonesia dulu. Oke, dari Indonesia tadi. Ikonik tokoh ekstrovert di Indonesia. Nah karena kita di YouTube nih, kan pasti teman-teman tahu semua Ria Ricis yang baju. Ya, Ria Ricis itu ekstrovert, udah kelihatan banget. Kelihatan banget, betul. Kalau yang tokoh luar negeri waktu itu kita juga tadi sempat bahas MBTI sedikit. Nah di situ keluar yang sama saya MBTI-nya, yang beliau juga adalah seorang ekstrovert, itu Oprah Winfrey, Barack Obama. Terus istrinya Barack Obama introvert si Michelle, kayak gitu. Salah satu contohnya itu. Dan biasanya nih ya, kalau masalah jodoh nih,
umumnya ini nggak semuanya, tapi umumnya orang introvert akan lebih cocok dengan orang ekstrovert, dan sebaliknya. Karena Dan kalau ngomong ekstro semua nanti rame ya, recok. Dan kalau ngomong tuh pasti nyambung banget ya Mbak. Pasti nyambung. Ini kurang, ini lebih kan, jadinya pas gitu. Makanya teman-teman saya tuh rata-rata ekstro. Betul. Atau ambivert. Kalau nggak ekstro, ambivert. Lebih cocok sama kayak gitu. Temen aku ya campur juga sih banyak. Terus kalau apa mungkin nggak sih orang ekstrovert berubah jadi introvert, mungkin yang ekstrovert jadi introvert atau sebaliknya? Kalau berubah 100% enggak, tapi kalau kecenderungannya menurun iya gitu. Kayak berkurang gitu, sih kan? Betul. Biasanya ada satu masa dalam hidup seseorang itu yang kayak memaksa dia untuk harus ekstrovert gitu, atau mempengaruhi dia harus menjadi sebaliknya gitu ya Mbak Jo. Saya pernah waktu masih kuliah, itu kuliah S1 kalau nggak salah bukan kalau nggak salah ya, kuliah S1 kayak pura-pura untuk jadi ekstrovert gitu loh. Pura-pura karena pengen diterima di satu lingkungan, pengen diterima di komunitas tertentu gitu kan, ikutan organisasi sebagainya. Dan memang di masa itu masa-masa kita nyari jati diri ya. Kita maunya apa gitu kan, masih nyari-nyari. Akhirnya kayak berusaha untuk jadi ekstrovert, yang jadi pribadi yang menyenangkan untuk semua orang, banyak senyum, hai hello apa kabar, but that's not me gitu. Akhirnya nggak nyaman kan. Kalau sekarang udah nggak peduli lagi orang mau ngejudge kita, kok pendiam sih gitu, kok nggak banyak ngomong, kayak ekspresinya kayak pembunuh berdarah dingin gitu kan. Kayak soalnya orang introvert terkenal kelihatan kayak jahat gitu loh, dia kalau lagi diam. Kalau lagi diam itu sih udah nggak peduli lagi, terserah, pokoknya saya mau nunjukin saya introvert dan I'm okay with that. Kamu gimana? Kamu pernah nggak ada di masa yang pura-pura jadi introvert? Kalau pura-pura jadi introvert enggak, cuman kecenderungan aku itu tadi kan aku tadi 56-58 sisanya introvert ya. Kalau dulu aku enggak kayak gitu, ekstrovert aku lebih banyak gitu, enggak yang ambivert gitu, lebih banyak. Jadi kalau itu tadi menurun gitu aja. Padahal tadinya ekstro banget. Nah, yang bisa dilihat itu dari ketika aku naik kereta, kan aku anak kereta anak kereta, betul. Ini daripada anak bis, anak angkot aku malah. Aku juga dulu waktu SD anak angkot. Nah, kayak gitu. Jadi dulu waktu di Malang, kuliah di Malang, itu kan juga suka pulang gitu, pulang ke Banyuwangi, naik kereta tuh kan 6-5 jam kan baju. Nah, itu tuh kalau dulu suka ngobrol gitu sama orang yang duduk di depan aku. Padahal nggak kenal. Bisa orang itu dulu yang nyapa aku, terus kita ngobrol sampai nggak selesai pun juga aku yang nyapa dulu gitu. Tapi kalau sekarang udah berkurang banget, jadi cuma sebatas duduk bapak dari mana turun mana udah. Gitu. Di kereta itu bisa ngobrol lama gitu sama orang yang baru dikenal gitu kan. Betul. Itu dulu. Itu kebalikan banget sama aku, Din. Aku dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke Jakarta naik kereta itu nggak bakalan ngomong, diajakin duluan. Jadi kayak ini loh, kayak apa sih, kayak gendang atau apa, kalau nggak ditahu nggak bakalan bunyi. Orang introvert tuh kayak gitu. Terus masalah style juga ya, style bisa dilihat dari situ. Bisa kelihatan banget orang intro dan orang ekstro. Sebagai orang ekstro pastinya kamu lebih stylish dong. Iya, aku dari dulu emang suka matchingin baju aku sama sepatu aku, tas aku, kalau nggak matching bisa kayak kiamat gitu ya. Pasnya kalau nggak matching tuh yang salah baju. Iya, gitu. Dan biasanya orang ekstro tuh suka barang-barang bermerek. Kamu teman-teman kalau ngeliatin misalnya Syahrini ya, contohnya ya, dia tuh ekstro banget. Makanya dia they suka. Want to be seen. Iya, they want to be seen. Orang ekstro tuh umumnya memang they want to be seen. Sedangkan orang intro itu kalau bisa sih kamu nggak usah lihat saya gitu. Kalau bisa kita tuh invisible aja, nggak kelihatan gitu. Be happy. Invisible. Nggak usah lihat saya gitu. Nggak kepengen dilihat juga gitu. Kayak Mark Zuckerberg misalnya ya, uangnya sebanyak itu, tapi bajunya kaos doang, pakai kaosnya abu-abu terus gitu. Kemana-mana juga itu kayak nggak ganti-ganti. Padahal mah
ya orang-orang begitu. itu memang seperti itu, dan nggak peduli juga orang mau ngomong apa. Beda sama orang ekstro, mereka akan tasnya, jam tangan, apa ini mereka pengen dilihat itu, sepatu yang baju, misal rambut diwarnain gitu kan. Tetapi sebenarnya nggak masalah yang baju, nggak masalah, itu masalah style, dan kita nggak bisa pukul rata juga. Ada juga nggak semuanya ya, ada juga orang introvert yang stylish, ada yang orang ekstrovert yang biasa-biasa aja, ada gitu. Betul. Cuman ya itu tadi pasti ada sifat-sifat umumnya ekstro dan intro tadi itu gitu, meskipun dia stylish tapi tetap aja gitu dia nggak suka dilihat sama banyak orang misalnya kayak gitu kan baju. Terus begitupun yang si ekstro gitu, meskipun ya stylish yang biasa-biasa aja tapi dia suka matching-matchingin gitu. Nah kayak gitu lah, itu kan ada sifat khasnya si ekstro dan intro yang tidak bisa hilang gitu, tetapi ya kayak gitu, memang tidak bisa dipukul rata. Dan di zaman sosial media ini kita mulai agak kesulitan ya melihat mana intro dan mana ekstro. Kadang di sosial media mereka tuh sangat terbuka, yang apa-apa diceritain, yang mereka update tiap hari. Tapi aslinya ternyata mereka introvert di dalam rumah dan jarang ketemu orang. Nggak begitu banyak ngomong juga gitu kan. Jadi kita di sosial media kita nggak bisa ngejudge ya. Kayak area abu-abu deh sosial media itu. Betul banget. Jadi contohnya kamu juga. Kamu ekstro kan, tapi kamu jarang update. Di feed kan jarang. Terakhir tuh 2019. Astagfirullah. Iya serius. Adanya story ya. Story pun juga nggak mengeksplor diri kamu, nggak mengekspos diri kan. Padahal ekstro. Nah, saya pernah juga, saya kan banyak nulis banget di Facebook, di Instagram tuh banyak nulis, termasuk di YouTube community. Itu banyak yang mengira saya tuh ekstro. Padahal mbaknya bawel, banyak ngomong, nulisnya panjang. Introvert parah. Sedangkan aku sebaliknya, tetapi seperti itu. Tapi karena aku ada media lain selain Instagram sih baju. Iya, kamu gitu. Nulis ya. Iya, aku di Tumblr ada gitu dan sebagainya. Tuh kan gitu. Jadi nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya orang intro dan orang ekstro, sama-sama suka nulis, sama-sama mengungkapkan perasaannya. Ya, caranya. Tapi lebih ke kalau ketemu langsung baru ketahuan. Atau lagi ngumpul bareng orang intro itu biasanya akan diem. Nah, kecuali dengan live circle-nya yang memang udah nyaman banget, yang aku tadi bilang bocor kalau udah ketemu sama live circle-nya yang nyaman. Betul sekali seperti itu. Oke, pembahasan introvert dan extrovert kayaknya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang pengen didiskusikan lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Betul, ntar kita bisa lanjutin di situ. Dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya yang beda lagi di episode selanjutnya. Beda lagi, tungguin aja. Pokoknya kita bakalan ngobrol macem-macem. Betul. Oke, thank you. Bye. If you like the video, do not forget to like, subscribe, and comment. Thank you for watching. Cheers.